Halo pemirsa, kembali lagi di One News Bola akhir pekan. Justin Hubner langsung tampil sebagai starter saat melakoni debutnya bersama Fortuna Sittard. Tak lama setelah resmi bergabung pada 29 Juli 2025. Bek timnas Indonesia itu turun di laga uji coba kontra Bayer Leverkusen. Namun timnya harus menelan kekalahan tipis 1-2. Informasi lainnya pemirsa, bintang PSG Achraf Hakimi resmi dituntut atas kasus dugaan kekerasan seksual dan terancam hukuman penjara hingga 15 tahun. Kejaksaan Prancis menegaskan bahwa perkara ini siap dilimpahkan ke pengadilan, sementara pihak PSG masih belum memberikan komentar resmi terkait situasi ini. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. Bek timnas Indonesia Justin Hubner menjalani debut perdananya bersama Fortuna Sittard saat menghadapi Bayer Leverkusen dalam laga uji coba pada Sabtu 2 Agustus 2025 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Pemain berusia 21 tahun itu tampil sebagai starter dalam pertandingan yang dimenangkan tim tamu dengan skor 2-1. Hubner resmi bergabung dengan Fortuna Sittard pada 29 Juli 2025 dan menandatangani kontrak hingga 2028 dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Hanya dalam waktu kurang dari sepekan, dirinya langsung dimainkan oleh pelatih Danny Buijs dan mengenakan seragam bernomor punggung 47. Pertandingan berjalan sengit, namun Leverkusen unggul lebih dulu di menit ke-32 lewat sundulan Gerald Kwanza yang memanfaatkan sepak pojok. Hubner kalah dalam duel udara menghadapi mantan bek Liverpool tersebut. Leverkusen mengandalkan keunggulan di menit ke-41 lewat gol tap-in dari Amin Adli, menutup babak pertama dengan skor 2-0. Hubner tetap bermain hingga menit ke-63 sebelum digantikan Luka Tadic. Masuknya gelandang asal Kroasia itu membawa perubahan dengan mencetak gol jarak jauh di menit ke-70 dan memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1. Namun Fortuna gagal menyamakan kedudukan hingga peluit akhir dibunyikan. Sementara itu, debutnya Hubner bersama klubnya itu bisa menjadi modal berharga dirinya sebelum berjuang bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain berusia 21 tahun itu kerap menjadi andalan Patrick Kluivert di lini pertahanan Garuda. Bek timnas Indonesia Kevin Dix menyuarakan keyakinannya untuk membawa skuad Garuda lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Indonesia dijadwalkan bersaing ketat dengan Arab Saudi dan Irak di grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Untuk meraih tiket otomatis ke Piala Dunia, Indonesia harus menjadi juara grup di mana hal tersebut menjadi tugas berat, mengingat kedua lawan merupakan kekuatan besar Asia dengan ambisi yang sama besarnya. Meski demikian, Dix menegaskan bahwa seluruh pemain siap bertarung habis-habisan dengan semangat tinggi dan rasa percaya diri. Dirinya juga menyebut dukungan dari masyarakat sebagai motivasi penting yang memperkuat tekad tim dalam perjuangan menuju panggung sepak bola paling prestisius di dunia. Diketahui, Kevin Dix baru saja menciptakan sejarah sebagai pemain pertama yang berkarir di Bundesliga. Dirinya telah menjalani serangkaian latihan dan pertandingan pramusim bersama klubnya Borussia Mönchengladbach. Piala Dunia 2026 akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seiring meningkatnya antusiasme publik, FIFA disebut telah menetapkan waktu dan lokasi untuk pengundian fase grup turnamen tersebut. Mengutip laporan dari media asal Meksiko bahwa pengundian grup Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung di Las Vegas pada 5 Desember 2025. Meskipun tidak menjadi salah satu kota penyelenggara pertandingan, Las Vegas dipilih sebagai lokasi drawing. Acara pengundian akan digelar di The Sphere, salah satu ikon terbaru kota hiburan tersebut. Las Vegas sendiri bukan wajah baru dalam sejarah Piala Dunia. Kota ini sebelumnya juga menjadi tuan rumah pengundian untuk edisi 1994. Pengundian ini akan menentukan nasib 48 negara peserta, memperlihatkan siapa lawan mereka di babak penyisian grup. Nantinya ke-48 tim akan dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. Hingga saat ini baru 13 negara yang sudah memastikan tempat di Piala Dunia 2026. Sehingga masih ada 35 tiket tersisa yang akan diperebutkan oleh tim-tim dari seluruh dunia.
Bintang Paris Saint-Germain atau PSG, Achraf Hakimi menghadapi ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara terkait dugaan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada Februari 2023. Menurut laporan media Prancis pada Jumat 1 Agustus 2025, Kejaksaan Nanterre di Prancis secara resmi telah mengajukan tuntutan pidana terhadap pemain asal Maroko tersebut. Kasus ini bermula dari pengakuan seorang perempuan berusia 24 tahun yang mengklaim menjadi korban kekerasan seksual oleh Hakimi di rumah pribadinya di Boulogne-Billancourt, Paris. Awalnya korban tidak berniat mengajukan tuntutan, tetapi kemudian memberikan laporan resmi kepada kepolisian di Nogent-sur-Marne. Hakimi telah diperiksa sebagai tersangka pada Maret 2023 dan menjalani konfrontasi langsung dengan korban di akhir tahun. Dirinya membantah seluruh tuduhan dan melalui pengacaranya, Fanny Collin, menyatakan bahwa dirinya menjadi korban upaya pemerasan. Setelah proses penyelidikan yang panjang, Kejaksaan Nanterre merekomendasikan agar kasus ini dilanjutkan ke pengadilan. Jika terbukti bersalah, Hakimi dapat dijatuhi hukuman maksimal 15 tahun penjara. Hingga kini, PSG belum merilis pernyataan resmi terkait situasi hukum yang menimpa pemain andalannya tersebut. Kasus ini tidak hanya mengancam karir Hakimi di level klub dan tim nasional, tetapi juga menjadi sorotan luas di kalangan pecinta sepak bola dunia. Meskipun tengah menghadapi proses hukum, Hakimi masih aktif membela PSG, termasuk tampil di ajang Piala Dunia Antar Klub 2025 baru-baru ini. Kabar baik datang untuk gelandang West Ham United, Lucas Paqueta. Federasi Sepak Bola Inggris atau FA resmi menyatakan Paqueta tidak bersalah dalam kasus dugaan pelanggaran aturan taruhan. Sebelumnya, pada Mei 2024, FA mendakwa Paqueta atas dugaan pelanggaran pasal 5 ayat 1 aturan FA dengan tuduhan sengaja memengaruhi jalannya pertandingan demi menerima kartu kuning. Tuduhan ini mencakup 4 pertandingan Premier League melawan Leicester City, Aston Villa, Leeds United, dan Bournemouth. Investigasi terhadap kasus ini telah berlangsung selama 2 musim terakhir. Selama proses tersebut, Paqueta terus membantah semua tuduhan dan memberikan berbagai bukti untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Ia sempat terancam hukuman berat, termasuk larangan bermain seumur hidup. Namun setelah penyelidikan menyeluruh panel independen yang ditunjuk FA, menyimpulkan tidak ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa Paqueta secara sengaja memengaruhi hasil pertandingan untuk keuntungan taruhan. Taruhan mencurigakan yang menjadi fokus penyelidikan sebagian besar berasal dari Brasil, juga tidak dapat dikaitkan langsung dengannya. Selain itu, tidak ditemukan indikasi bahwa Paqueta memperoleh keuntungan finansial dari aktivitas tersebut.
Usai keputusan ini diumumkan, Paqueta mengaku sangat lega dan bersyukur karena perjuangannya selama setahun terakhir akhirnya membuahkan hasil yang positif. Liverpool tercatat sebagai klub Liga Inggris dengan pengeluaran terbesar pada bursa transfer musim panas 2024-2025 hingga Kamis 31 Juli pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Mengacu pada data dari laman Transfer Market, klub asal Merseyside itu telah mengeluarkan dana sebesar 308 juta euro atau sekitar 5,8 triliun rupiah untuk mendatangkan 5 pemain anyar. Kelima pemain yang direkrut Liverpool adalah Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez, Jeremy Frimpong, dan Armin Pesci. Di antara nama-nama tersebut, Florian Wirtz menjadi pembelian termahal dengan nilai transfer mencapai 125 juta euro atau sekitar 2,3 triliun rupiah. Di posisi kedua, sebagai klub dengan belanja pemain terbanyak terdapat Chelsea yang menghabiskan 243 juta euro atau sekitar 4,5 triliun rupiah untuk mendatangkan 7 pemain. Pemain-pemain tersebut antara lain Jamie Gittens, Joao Pedro, Liam Delap, Estevao, Dario Esugo, Mamadou Sarr, dan Kendry Paes. Meski bukan yang paling boros dalam hal pengeluaran, Chelsea tercatat sebagai klub dengan pemasukan tertinggi dari penjualan pemain pada bursa transfer kali ini. Klub bertajuk The Blues tersebut berhasil melepas 7 pemain, termasuk Noni Madueke, Joao Felix, dan Kepa Arrizabalaga dengan total pendapatan mencapai 151 juta euro atau sekitar 2,8 triliun rupiah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Bola akhir pekan berikutnya. Setiap pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV One News Com.